adalah guru SMPN Negeri Gapedes. Memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hani Nurul Latifah. Saya mengajar materi pendidikan Pancasila. Untuk terkait tujuan Anak Indonesia Hebat, apa makna Hari Anak Nasional bagi Anda sebagai guru? Makna Hari Anak Nasional bagi Ibu sebagai guru adalah kita sebagai guru tentu saja harus bisa memprioritaskan bagaimana anak-anak bisa senang belajar, berbahagia, sehat secara perilakunya, sehat secara fisiknya juga. Bagaimana cara memprioritaskan? Bagaimana cara memprioritaskan? Tentu saja anak harus bisa mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu, dan kami sebagai guru bisa membantu memfasilitasi untuk anak bisa mencari atau menggali jati diri yang ada di dalam dirinya. Apa makna 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat yang ingin Anda tanamkan pada siswa? 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini kan adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengembalikan ya fitrah pendidikan pada anak-anak kita, apalagi kan banyak belakangan ini kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, ada anak yang menjadi pengguna pengedar narkoba, banyak juga yang terjaring pada saat malam hari. Nah itu kan berarti pemerintah ingin mengembalikan lagi bagaimana supaya anak itu menjadi sesuai dengan kodratnya gitu ya, datang pagi belajar, pulang ke rumah, tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak positif. Bagaimana cara Anda mengajarkan kepada siswa cara percaya diri? Cara percaya diri tentu saja harus dimulai dari berpenampilan yang baik. Ya, mereka juga harus percaya bahwa mereka bisa. Jadi harus banyak berlatih, tidak usah malu, tidak usah takut, tidak usah merasa salah, karena belajar itu kan proses seumur hidup. Bagaimana Anda memicu rasa ingin tahu siswa? Memicu rasa ingin tahu tentu saja harus membuat media yang menarik sehingga mereka mau untuk bertanya, dan tentu saja dari diri siswanya juga harus banyak membaca terlebih dahulu sebelumnya. Bagaimana Anda mengajarkan kepada siswa cara kerjasama? Cara bekerja sama ya tentu saja mereka harus tahu bahwa mereka ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi tentu saja akan tetap membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ya mau mereka harus tahu bahwa oh saya ini nggak bisa sendirian, saya butuh teman saya. Gitu. Bagaimana Anda mengajarkan percaya diri kepada siswa? Mengajarkan percaya diri kepada siswa ya sekali lagi tadi mereka harus percaya pada dirinya sendiri bahwa mereka itu mampu, dan mereka harus banyak berlatih, tidak takut salah, tidak merasa malu ataupun minder dengan apa yang akan dia bicarakan atau utarakan pada saat di kelas ataupun di luar. Bagaimana mengajarkan komunikasi efektif kepada siswa? Komunikasi efektif kepada siswa ya dimulai dari kebiasaan di rumah, tentu saja harus sopan santun. Kalau misalkan mau nge-WA Bapak Ibu guru harus diawali dengan salam, atau misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan ya tidak menggunakan kata-kata yang kurang pas atau misalkan bahasa-bahasa yang kasar, ya langsung kepada intinya saja, tidak perlu begitu. Bagaimana Anda mengajarkan berpikir positif pada siswa? Bagaimana mengajarkan berpikir positif kepada siswa ya dari gurunya sendiri juga kan harus percaya bahwa sebagai guru bisa memberikan yang terbaik, dan anak pun ya harus percaya bahwa dia bisa mendapatkan yang terbaik. Bagaimana cara Anda mengajarkan gaya berpikir positif pada siswa? Harus melalui media-media yang positif juga, didukung oleh orang tuanya juga di rumah, dan lingkungan pergaulan dari anak-anak sendiri sekarang. Jadi kita kalau secara bahasa Gen Z sekarang mungkin circle ya, jadi kita itu circle-nya harus yang positif juga, jadi supaya kepribadian kita terbentuk menjadi positif juga, kebiasaan berbahasa, berpakaian ya, karena itu kemarin sempat mengikuti seminar, ada perkataan dari narasumbernya, penampilan itu berbicara sebelum kita berbicara. Jadi kalau penampilan kita baik, rapi, orang juga kan akan menilai, oh ini anak manis nih, ini anak baik. Kalau penampilan kita ulakan, kok kayaknya ini anak pergaulannya begini ya, kok kayaknya orang tuanya begini ya, kan kadang selalu ada judgement duluan gitu ya, kadang-kadang orang-orang berpikirnya emang pasti begini, padahal belum tentu juga. Apa tips dan saran Anda untuk menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat? Ya tentu saja kalau sebagai umat muslim kan kita ada kebiasaan sholat ya, atau beribadah, berarti kan kita harus menyadari bahwa beribadah itu bagian dari kebiasaan Indonesia Hebat juga yang harus dilaksanakan. Ya kita kembali kepada diri kita sendiri ya, bahwa kita ada kewajiban maka bisa kita laksanakan, ya silakan itu disesuaikan lagi. Kalau misalkan ternyata tidak bisa nih bangun pagi, maka ya alarmnya mungkin harus lebih sering di settingnya, misalkan 5 menit sekali atau 10 menit sekali, minta bantuan kepada pihak keluarga. Kalau memang tidak ada pihak keluarga ya bisa minta tolong diteleponin sama temannya. Itu sih. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban dari Anda bisa menginspirasi bagi kami berpelajar. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Hani. Waalaikumsalam. Makasih ya udah mau ngobrol di podcast SMP Negeri Gapedes. Teman-teman beliau adalah guru sekolah SMP Negeri Gapedes. Mohon perkenalkan diri.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hani Nurul Latifa. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita mulai acaranya, Bu. Pertama-tama, Ibu harus menjawab pertanyaan dari saya. Apa makna Hari Anak Nasional bagi Anda sebagai guru? Makna Hari Anak Nasional bagi saya sebagai guru adalah kita harus memperhatikan, memprioritaskan anak didik kita supaya mereka bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahagia,